Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar Anda pada hari ini? Sahabat yang berbahagia, semoga hari ini kita selalu diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Nah, saya ingin bercerita satu hal yang cukup menarik ya. Seekor anak kucing, ada kucing muda ini datang kepada seekor kucing yang senior, katakanlah yang sudah lama berlatih. Dan kucing muda ini stres, galau, kemudian bertanya kepada gurunya, kucing dewasa ini atau kucing tua ini. Ya, dia bertanya, "Guruku, bagaimana caranya? Tunjukkanlah caranya supaya saya dapat mendapatkan kebahagiaan. Saya galau, saya stres, saya putus asa, saya frustasi. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan?" Guru yang bijaksana itu tersenyum dan mengatakan, "Anak muda, saya kasih satu rahasia. Rahasia kebahagiaan itu berada di ekor kita, di buntut kita, buntut kucing, ekor kucing." Jadi kemudian si kucing muda ini begitu bahagia dan begitu semangat, tidak bertanya lebih lanjut lagi. Kemudian kucing itu pun pulang dan sampai di rumah itu dia ingat kata-kata gurunya. Oh, ternyata kebahagiaan yang saya cari itu ada di buntut saya, ada di ekor saya, begitu dekat dengan saya. Tapi selama ini kok saya tidak tahu. Dan si kucing muda itu pun berusaha untuk mengejar kebahagiaan tersebut yang dikatakan oleh gurunya berada di ekornya. Ya, semakin dia berusaha mengejar, Anda bisa bayangkan ya Bapak Ibu, sahabat yang berbahagia, Anda bisa bayangkan bagaimana seekor kucing itu bisa mengejar buntutnya, ekornya. Dia berusaha mengejar dan tidak pernah mendapatkan ekornya. Ya, karena kan susah ya buat badan kucing sampai melipat, harus sampai memegang, menggigit ekornya. Ya, itu sulit tercapai. Setelah dia berusaha lebih keras dan akhirnya memang tidak berhasil. Dan kemudian seminggu kemudian si kucing muda ini kembali lagi bertemu dengan gurunya dan bertanyakan pertanyaan yang sama. "Guru, tunjukkan kebahagiaan kepadaku. Apa resep untuk mencapai kebahagiaan?" Dan gurunya kembali mengatakan, "Kucing muda, kebahagiaan itu sangat dekat dengan kita. Kebahagiaan itu ada di ekor kita, ada di buntut kita." Nah, setelah kucing muda ini pernah mencoba, dia langsung mengatakan kepada gurunya, "Guru, saya sudah mencoba untuk meraih kebahagiaan, mengejar kebahagiaan. Tapi saya setelah berusaha dengan keras dan lebih keras lagi, yang sangat keras, saya ternyata tidak bisa mengejar atau menggapai kebahagiaan tersebut." Kemudian kucing tua ini, kucing senior ini, kucing bijaksana ini langsung berkata, "Saya selalu berjalan dengan kebahagiaan saya. Saya berjalan ke depan, menatap ke depan dengan optimis, dan kebahagiaan itu akan selalu mengikuti saya." Jadi singkat cerita, sahabat yang berbahagia, nah si kucing muda ini pun tercerahkan. Dia merasa oke, berarti saya harus hidup dalam kekinian, saya berjalan ke depan dengan semangat, dan kebahagiaan itu akan selalu mengikuti kita. Nah, dan satu tips dari saya, Bapak Ibu, sahabat yang berbahagia, nah tema ingin saya bahas ini adalah Rain for Happiness. Ya, dari tadi tentang mengejar buntut kita untuk mendapat kebahagiaan. Kalau kita kan nggak punya buntut ya, jadi kita jangan mengejar buntut kita. Nah, jadi ada satu tips yaitu Rain for Happiness. Ya, jadi bagaimana rain itu kita tahu adalah hujan kebahagiaan. Bagaimana kita selalu mendapatkan kebahagiaan itu. Nah, jadi rain ini atau hujan ini bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu itu untuk hujan-hujanan, basah-basahan, enggak seperti itu ya. Jadi saya menggunakan konsep rain. Rain itu adalah R-A-I-N ya. Bagaimana konsep rain ini memberikan tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama ini adalah recognize. R itu adalah recognize. Kita harus mengenali, menyadari, mengenal dengan lebih dekat apa itu kebahagiaan. Tidak mungkin bagi kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita tidak tahu apa itu. Nah, kebahagiaan, untuk mengetahui kebahagiaan, mengenal kebahagiaan, kita juga harus mengenal pasangan yang namanya penderitaan. Karena kebahagiaan dan penderitaan itu adalah bagaikan tangan kanan dan tangan kiri kita. Justru penderitaan dan kebahagiaan ini harus bekerja sama untuk saling melengkapi. Ya, kita suka mengatakan tanpa penderitaan kita tidak bisa menghargai kebahagiaan. Ya, nah kita lihat contoh. Kita dalam Buddhisme sering menggunakan logo bunga teratai. Kita selalu kalau kita menginginkan mendapatkan bunga teratai yang indah, damai, begitu bagus, mententeramkan. Tapi kita jangan pernah lupa bunga teratai itu hidup di lumpur, ya, yang kotor, jorok, ya, becek. Tapi tanpa lumpur tadi, tanpa penderitaan tadi, bunga teratai itu tidak bisa hidup.
Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apakah Anda bisa menanam bunga teratai itu di keramik yang bersih, yang tidak ada lumpurnya? Tentu tidak bisa. Nah, jadi bagaimana ketika kita mengenali penderitaan, kita bisa mentransformasi kekotoran, jorok tadi, penderitaan tadi, kita transformasi menjadi bunga teratai yang indah, yang penuh kebahagiaan. Nah, itu yang pertama adalah recognize, mengenali. Yang kedua itu adalah acceptance, ya, menerima. Ya, banyak kata-kata bijaksana mengatakan seperti ini, kenyataan itu bukanlah penderitaan. Menolak penderitaan itulah, menolak kenyataan itulah penderitaan. Ya, saya ulangi, sahabat yang berbahagia, kenyataan bukanlah penderitaan. Menolak kenyataan itulah penderitaan sesungguhnya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa kita harus bisa menerima segala sesuatu. Banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. Katakanlah kita sedang ada rencana keluar, kemudian tiba-tiba hujan lebat, kita tidak punya kuasa untuk mengontrol kondisi cuaca atau hujan. Ya, dan masih banyak lagi yang kita tidak bisa kontrol, termasuk perasaan seseorang, mood orang lain, pasangan kita juga tidak mempunyai kuasa yang sangat besar untuk mengontrol. Jadi satu-satunya itu cara itu adalah menerima. Setelah kita mengenali, kita bisa menerima, oh ya, memang inilah penderitaannya harus saya terima. Ya, bagaimana saya mentransformasikan menjadi satu kebahagiaan. Ya, kita harus menyadari hakikat lumpur itu memang kotor, becek, jorok, ya. Kita menerima, oh memang seperti itu. Kita tidak perlu mengubah sifat alami dari lumpur itu yang memang seperti itu, ya, untuk menjadi katakanlah lumpur yang putih bersih. Nggak bisa seperti itu, di luar kemampuan kita. Kita bisa menerima, oke, lumpur ini memang kotor, becek, lengket, ya, tapi bagaimana kita manfaatkan, kita transformasikan sehingga bunga teratai itu bisa tumbuh dengan indah di sana dan menghasilkan kebahagiaan. Itu adalah yang kedua, adalah acceptance. Yang ketiga adalah recognize, acceptance, investigation for solution. I-nya itu adalah investigation for solution. Jadi bagaimana kita mulai menggunakan kognisi kita itu untuk menginvestigasi apa sebenarnya yang terjadi, apa masalahnya. Ya, kita mulai dari awal tadi, kita mengenali. Setelah kita mengenali, kita menerima. Kita mencari tahu solusinya apa. Kita jangan berhenti sampai di acceptance. Banyak orang berhenti di acceptance, akhirnya merasa, ya sudahlah, ya emang sudah begitulah, saya terima saja. Ya, tidak seperti itu juga, ya. Kalau untuk mendapatkan kebahagiaan, kita harus mempunyai usaha yang lebih, yaitu investigation for solution. Nah, setelah kita mengenali penderitaan, kita menerima, kita cari tahu, ini masalahnya apa sih? Segala masalah itu biasanya ada sumbernya, ya, ada sebab, ada akibat. Kita ini justru selalu diajarkan untuk fokus kepada penyebabnya, bukan hanya reaktif terhadap akibatnya. Ya, jadi kita menyelesaikan, kalau kita ingin akibatnya, kita tidak menginginkan akibatnya terlalu besar, ya kita mulai selesaikan dari penyebabnya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Ya, jadi kalau kita contoh yang sangat mudah adalah misalkan pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, kepala saya mungkin agak nyut-nyutan. Kita langsung berpikir, kita menginvestigasi, ya masalahnya apa sih? Saya hari ini begitu bangun pagi itu kepala saya agak kurang nyaman, agak nyut-nyut, agak mengganggu saya. Kita langsung investigasi, kan? Investigasi. Kita mulai dari recognize dulu. Oh, ini ternyata kepala saya yang kurang nyaman, kepala saya sakit. Kita terima nggak? Terima. Oke, kepala saya lagi sakit. Kalau Anda di yang langkah kedua tadi Anda tidak menerima, itu akan terjadi penolakan dan kepala itu tambah sakit gitu, ya. Tambah stres, sudah sakit fisik, mental kita juga terganggu. Nah, terus setelah kita terima, kita investigasi. Kenapa kira-kira hari ini saya sakit kepala? Ya, mungkin kemarin tidurnya terlalu larut, atau kemarin hujan, saya kehujanan, apa mungkin kemarin saya terlambat makan. Setelah kita investigasi, kita baru bisa tahu solusinya apa. Kalau kita kurang tidur kemarin, ya terpaksa kita harus cari waktu untuk menuntaskan tidur kita. Kemudian kalau kita misalkan kehujanan, ya berarti kita harus mencari obat untuk menawarkan sakit kepala kita atau meredakannya. Kalau kita kemarin mah kita terganggu karena kita terlambat makan, kayak kita kurang disiplin, atau kita terlalu sibuk sehingga jam makan terlewatkan, akhirnya mah kita itu marah kepada kita, ya kita harus mencari obat untuk menetralisir asam lambung kita. Jadi tidak ada satu solusi atau satu tools atau satu metode yang absolut bisa menyelesaikan semua masalah. Tidak bisa. Jadi kita benar-benar harus investigasi, harus cari tahu solusi yang tepat itu apa. Ya, dimulai dari tentunya yang mengenali, menerima, dan mencari solusi. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya itu adalah non-attachment.
Sahabat yang berbahagia, non-attachment itu memang tidak terlalu mudah dilakukan, tetapi bisa. Saya suka menggunakan kata-kata ini ya, sulit tapi bisa. Jangan mengatakan bisa tapi sulit, itu dua hal yang berbeda. Ya, saya senang dengan kata-kata yang pertama, sahabat yang berbahagia, sulit tapi bisa. Jadi kita menunjukkan optimisme kita. Ini bisa dilakukan nggak? Sulit Pak, tapi bisa nggak? Bisa. Jangan dibalik, ini bisa dilakukan nggak? Bisa, tapi sulit. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi jangan melakukan hal seperti itu. Sulit tapi bisa, tapi jangan bisa tapi sulit. Berarti ya itu yang kedua itu tidak dilakukan. Nah, jadi non-attachment itu adalah sebuah konsep mental yang kita tidak melekat kepada metode-metode tertentu atau metode-metode yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena kita perhatikan Bapak Ibu, sahabat yang berbahagia, dunia ini sekarang berubah dengan sangat cepat, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Metode-metode kita, cara-cara kita yang lama belum tentu bisa diaplikasikan pada kehidupan saat ini. Contohnya mudah sekali. Anda menggunakan kita menggunakan smartphone. Ya, kita menggunakan smartphone, kita menggunakan software yang canggih, dan itu pun selalu ada masa waktu update-nya kan. Coba kita menggunakan smartphone tapi kita menggunakan teknologi yang katakanlah 10 tahun yang lalu, apakah tahun ini sekarang bisa dipakai? Belum tentu. Kita menggunakan katakanlah map digital. Kita mencari jalan-jalan untuk supaya kita tidak nyasar. Tapi map yang kita gunakan atau peta yang kita gunakan itu adalah 15 tahun atau 20 tahun yang lalu untuk solusi saat ini. Ya tidak bisa. Tapi kalau kita melekat terlalu, ya saya menggunakan map ini 20 tahun yang lalu saya pakai nggak nyasar kok. Sekarang saya juga mau pakai map ini, saya pasti bisa. Ya saya mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Jadi kita itu non-attachment itu adalah semangat kita untuk belajar lagi untuk memperbarui diri kita. Ya demikian sahabat yang berbahagia. Tips untuk Rain for Happiness adalah recognize, mengenali, acceptance, menerima, investigation for solution, kita investigasi untuk mendapatkan solusi. Yang keempat adalah non-attachment. Sahabat yang berbahagia, demikian, selamat berjuang, selamat mendapatkan kebahagiaan dengan mengenali, menerima, mencari solusi, dan kita tidak melekat dengan konsep-konsep yang ada. Ya, semoga yang tadi saya sampaikan kita juga tetap sehat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap menjaga kesehatan, kita juga mengikuti protokol pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, kita sebagai seorang umat Buddha yang baik, kita juga wajib menjadi seorang warga negara yang baik. Ya, jadi warga negara yang baik itu adalah selalu mematuhi peraturan-peraturan atau yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Yaitu pada saat pandemi COVID-19 ini kita juga wajib sebagai seorang warga negara yang baik, kita mematuhi protokol kesehatan sehingga kita berperan dalam memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Ya, kita berdoa bersama semoga pandemi ini dapat segera berlalu, jodoh karma kita dengan COVID ini segera berlalu sehingga COVID ini bisa pulang kembali ke alamnya dan kita juga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.